Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi, selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 bersama saya Ibu Mustika SEMM. Materi kita hari ini adalah perencanaan sumber daya manusia. Baiklah, sebelumnya kita lihat dulu di sini ada pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Nah, pengertian ini menurut teori dari Mondi 2008. Kenapa pentingnya perencanaan? Perencanaan SDM merupakan suatu kegiatan atau proses yang sangat penting dalam berbagai kegiatan dari suatu organisasi, termasuk juga di dalamnya manajemen sumber daya manusia. Sebab kenapa hal ini dilakukan? Karena sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan. Hal ini bisa dipahami karena secara umum perencanaan merupakan proses penentuan dari tujuan, pengevaluasian berbagai alternatif pencapaian, dan penentuan tindakan yang akan diambil dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Perencanaan merupakan proses penentuan sumber daya manusia dan tindakan untuk mendapatkannya. Jadi, perencanaan sumber daya manusia secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Jadi harus di planning dulu, direncanakan dulu dari lininya di sini adalah sumber daya manusia. Tujuan dari perencanaan SDM yaitu menentukan jumlah sumber daya manusia beserta karakteristiknya seperti usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan lain-lain yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsionalnya. Berikut adalah 6 poin dari fungsi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, memadukan kegiatan personalia dan tujuan dari organisasi. Jadi dikombin antara kegiatan karyawan tadi dan tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, tujuan perusahaan tersebut, tujuan perusahaan yaitu untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dari perusahaannya. Yang ketiga adalah melakukan pengadaan karyawan baru. Jadi fungsi perencanaan SDM adalah untuk melakukan pengadaan karyawan baru berupa seleksi, rekrutmen, penarikan tenaga kerja ya. Yang keempat adalah mengembangkan informasi untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Yang kelima, membantu program penarikan tenaga kerja. Jadi dalam fungsi perencanaan SDM, hal ini dilakukan untuk mempermudah dan membantu dari program penarikan tenaga kerja tersebut. Yang keenam adalah mengkoordinasikan program personalia yang berbeda-beda. Misalnya, ada rencana penarikan dan seleksi. Berikut adalah 4 dari syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. 1. Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. 3. Mempunyai pengalaman luas tentang job analisis jabatan misalnya, organisasi dan situasi persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa yang akan datang. Berikutnya adalah sistem perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah inventarisasi persediaan sumber daya manusia. Yang kedua, forecast sumber daya manusia. Forecast sumber daya manusia ini adalah peramalan dari sumber daya manusia. Jadi SDM itu perlu diramal berapa jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan, berapa ketersediaan yang ada untuk menempatkan karyawan nanti ketika setelah rekrutmen seleksi ya. Berikutnya adalah penyusunan rencana sumber daya manusia. Yang terakhir adalah
pengawasan dan evaluasi. Berikutnya ini adalah proses dari perencanaan sumber daya manusia. Kalau kalian lihat di situ ada bagan, ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Di dalamnya adalah perencanaan strategik mengenai perencanaan sumber daya manusia. Poin-poinnya adalah meramalkan kebutuhan sumber daya manusia, membandingkan kebutuhan ketersediaan, meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Jadi di dalam bagan tersebut, perencanaan sumber daya manusia itu penting yang namanya meramalkan dulu ya, meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Apa yang mesti diramalkan di situ? Yang diramalkan ya sumber daya manusianya. Berapa kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik tenaga kerja nanti? Bagian-bagian mana yang kosong yang membutuhkan sumber daya manusia perlu diramalkan di situ. Syarat-syarat dari karyawan yang akan mengisi kekosongan itu seperti apa? Misalnya dari usianya harus berapa? Misalnya dari jenis kelaminnya, mungkin harus perempuan, pandai berkomunikasi, berpenampilan menarik ya. Banyak sekali syarat-syarat yang ditentukan. Makanya penting dilakukan peramalan kebutuhan sumber daya manusia agar didapatkan SDM yang berkualitas dan baik untuk menempati posisi yang kosong nanti. Berikutnya adalah di situ ada permintaan, penawaran, ada surplus karyawan, yaitu penarikan karyawan terbatas, pengurangan jam kerja, pensiun dini. Nah, ini turunan dari membandingkan kebutuhan ketersediaan tadi ya. Selanjutnya adalah penyebab kebutuhan SDM. Di sini adalah faktor eksternal berupa ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, pesaing. Nah, pada faktor eksternal atau lingkungan eksternal ini, perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang mungkin diperkirakan dalam jangka panjang. Yang berikutnya, perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar tetapi sulit untuk diestimasi. Sebagai contoh, tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga yang merupakan faktor penentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Faktor eksternal berikutnya adalah sosial, politik, hukum. Di sini implikasi pada perencanaan SDM melalui berbagai peraturan di bidang personalia, perubahan sikap dan tingkah laku dan sebagainya. Poin ketiga itu adalah teknologi atau komputer secara dasar merupakan contoh jelas bagaimana perubahan teknologi menimbulkan gejolak dari SDM itu. Pesaing. Nah, di sini pesaing adalah tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan dari SDM. Contoh, pembajakan. Contoh aja ya, pembajakan, manajer akan memaksa perusahaan untuk selalu menyiapkan penggantinya melalui antisipasi dalam perencanaan SDM. Faktor organisasional. Rencana strategik yang pertama. Apa itu rencana strategik? Adalah keputusan yang paling berpengaruh. Hal ini mengikat perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran-sasaran seperti pertumbuhan, produk baru, atau segmen pasar yang baru. Yang berikutnya adalah ramalan penjualan dan produksi. Ada di situ juga anggaran, ada perusahaan baru, ada desain organisasi dan jabatan. Nah, itu dari lini faktor organisasional ya. Yang berikutnya adalah faktor angkatan kerja. Nah, di faktor angkatan kerja ini penyebab kebutuhan SDM meliputi pensiun. Kalau pensiun kan berarti posisi tersebut menjadi kosong. Pengunduran diri ada beberapa alasan seseorang melakukan pengunduran diri. Pemberhentian, diberhentikan oleh perusahaan secara hormat atau tidak hormat ya. Kematian, kemangkiran. Permintaan sumber daya manusia pada angkatan kerja ini dimodifikasilah kegiatan-kegiatan karyawan seperti yang 5 poin tadi ya.
Data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut, faktor-faktor yang pada angkatan kerja ini menjadi tren perkembangan, bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan kebutuhan SDM yang akurat. Jadi di penyebab kebutuhan SDM ini ada 3 poin ini: eksternal, organisasional, dan angkatan kerja. Nah, poin-poin ini yang menjadi uh, hal yang mesti diperhatikan dalam kebutuhan SDM. Peramalan kebutuhan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita membutuhkan karyawan yang baru, maka perlu yang dinamakan forecast sumber daya manusia. Peramalan kebutuhan akan sumber daya manusia tadi. Nah, kita butuhkan karyawan seperti apa? Di sini ada 3 poinnya. Peramalan kebutuhan atau recruitment forecast adalah aktivitas penentu jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan. Yang kedua, peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Yang ketiga, peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan sumber daya manusia. Di dalam peramalan sumber daya manusia, peramalan karyawan, ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama, zero based forecasting, yaitu menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staff di masa mendatang. Jadi dimulai dari nol based forecastingnya ya. Bottom up approach yang kedua, setiap level berurutan dalam organisasi. Yang ketiga, hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Salah satu prediktor tingkat kekaryawan yang paling berguna adalah volume penjualan. Ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Model simulasi teknik peramalan dengan melakukan eksperimen. Berikut ini adalah kendala-kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah standar kemampuan sumber daya manusia. Pada standar kemampuan SDM ini yang pasti dan akurat belum ada. Akibatnya, informasi kemampuan SDM hanya ramalan atau prediksi saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam perencanaan sumber daya manusia untuk menghitung potensi SDM secara pasti seperti informasi, energi, dan lain-lain. Yang kedua adalah manusia, sumber daya manusia sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala perencanaan sumber daya manusia. Karena itu sulit memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Poin ketiga di sini adalah situasi sumber daya manusia, meliputi persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses perencanaan SDM yang baik dan benar. Yang terakhir adalah kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Pada poin ini, kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti kompensasi, jenis kelamin, warga negara asing, dan kendala lain dalam perencanaan sumber daya manusia untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Baik, terima kasih mahasiswa-mahasiswiku sekalian sudah menyimak dari pembahasan materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.